Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersudung Arif bisa terus kembali menjumpai Anda semua. Hari ini direncanakan Presiden Prabowo Subianto akan melantik dua orang menteri, yakni Menteri Menko Polhukam dan satu lagi adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini merupakan pengisian pos yang pada reshuffle pekan lalu itu belum diisi. Pada reshuffle pekan lalu kan Presiden Prabowo Subianto itu mereshuffle 5 orang menteri, yakni Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Menteri Pengawasan Pekerja Migran, kemudian juga Menteri Pemuda Olahraga, dan juga Menteri Koperasi. Dari 3 pos itu kan 3 pos sudah diisi, yakni Menteri Pengawasan Pekerja Migran itu diisi oleh politisi Partai Golkar Muhtarudin, menggantikan Abdul Qadir Karding, dan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani itu dipindah tangankan ke Purbayayadi Sadewa. Kemudian untuk yang lain, yakni pos Menteri Olahraga dan Menteri Menko Polhukam itu kan belum diisi ya. Menteri Polhukam dirangkap secara ad interim oleh Menteri Pertahanan Safri Samsudin. Nah, sejak kemarin sore itu ramai sekali media-media memberitakan bahwa sudah diputuskan bahwa yang akan menjadi Menko Polhukam itu yakni seorang pensiunan Letnan Jenderal bernama Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago. Dan sementara Menteri Pemuda Olahraganya, nah ini yang menarik ini, tapi tidak banyak media yang menyebutnya. Saya mendapat bocoran katanya yang akan menggantikan itu, yang akan menggantikan Dito Aryo Tejo adalah Menteri BUMN sekarang Erick Thohir. Nah, ini yang nama ini belum disebut nama Erick Thohir untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Sementara nama Jamari Caniago ini sudah muncul di berbagai media, dan yang cukup menarik ini kok Jamari Caniago ini ditanyakan oleh media itu kepada Kepala Badan Pengendalian Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto. Ini salah satu orang dekatnya Presiden Prabowo Subianto. Jadi wartawan tidak menanyakan kepada Mensesnek atau Wamensesnek atau katakanlah PCO, tapi malah menanyakannya kepada Aris Marsudianto, dan Aris Marsudianto sendiri tidak memberikan jawaban secara tegas. Dia menyatakan bahwa dia nggak bisa bicara kalau soal reshuffle, itu adalah hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Nama Jamari Caniago itu baru muncul kemarin sore ya. Sebelumnya itu ada beberapa nama yang disebut-sebut akan menjadi Menko Polhukam. Ada nama Safri Samsudin sendiri yang sekarang menjadi Menteri ad interim, kemudian ada nama Mahfud MD, mantan Menko Polhukam dulu di eranya Joko Widodo, kemudian ada nama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, bahkan juga disebut-sebut nama dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga mantan Menteri Polhukam, yakni Menko Polhukam sebelumnya ya Hadi Cahyanto. Tapi dari nama-nama yang muncul tadi itu, Gatot Nurmantio yang paling banyak dijagokan oleh publik, banyak pengamat dan kemudian para netizen juga menjagokan Gatot Nurmantio sebagai calon Menko Polhukam yang paling kuat. Kalau saya baca komen-komennya, ini mungkin dikaitkan dengan posisi dari Gatot yang berseberangan dengan Joko Widodo, dan ini kelihatannya ini jadi lebih pada harapan lah gitu, karena diperlukan seorang Menko ini yang berseberangan dengan posisinya eh, Joko Widodo, sehingga itu bisa membantu Pak Prabowo untuk semakin menjauhkan diri dari eh, Joko Widodo. Kira-kira itu kelihatannya ya. Dan kita tahu bahwa Menteri Polkam ini juga nanti kan akan membawahi kepolisian, Polri, karena sebagai Menko Polkam itu ex officio dia adalah Ketua Kompolnas. Jadi kalau kemudian nanti Gatot Nurmantio yang mengendalikan menjadi Menko Polkam itu, makanya dia bisa mengontrol penuh kepolisian, dan tentu saja akan kepolisian tidak lagi menjadi pos orang-orang yang masih dikendalikan oleh geng Solo. Itu kelihatannya kenapa nama Gatot Nurmantio muncul di dalam bursa itu sendiri. Dan bahkan misalnya ini di Tribun juga membuat polling dan nama Gatot Nurmantio itu paling unggul di situ. Tapi ternyata kemudian yang muncul kemarin sore itu adalah nama Jamari Caniago. Siapa nama Jamari Caniago ini? Jamari Caniago ini ya kalau di Akademi Militer dia adalah seniornya Prabowo Subianto, karena dia adalah lulusan Akademi Militer tahun
1971. Jadi berarti 71 ini berarti angkatannya di bawah 1 tahun dia bawah angkatannya Pak Luhut Panjaitan ya. Ya, dan dia ini terakhir berpangkat Letnan Jenderal Purnawirawan dan jabatannya pernah dia menjadi Pangkostrat, kemudian dia juga pernah menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga pernah menjadi Kepala Staf Umum TNI atau Kasum TNI. Dan yang menarik, Jamari Caniago ini ternyata dia juga termasuk adalah anggota Dewan Kehormatan Perwira yang mengadili Prabowo Subianto pada kasus tahun 1998. Pada waktu itu yang memimpin adalah Subagio HS, itu angkatan Akmil 1970. Tapi mereka-mereka ini, walaupun mereka itu yang mengambil keputusan untuk memberhentikan Prabowo sebagai anggota TNI, tetapi mereka punya hubungan yang sangat dekat. Pak Bagio misalnya, bahkan Pak Jamari Caniago itu sampai sekarang dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Prabowo Subianto. Bahkan dia ini juga bergabung di Partai Gerindra. Jadi memang menarik ini hubungannya, dan setelah saya telusuri ternyata mereka ini, Jamari Caniago dan Prabowo itu pernah sama-sama menjadi batalion, di komandan batalion maksud saya di Kostrad ketika Prabowo menjadi komandan batalion Kostrad 328, Jamari Caniago itu menjadi komandan Kostrad 3320. Dalam salah satu wawancara, Jamari Caniago mengaku bahwa dia banyak dibantu oleh Prabowo Subianto pada waktu itu, dan karena itu ketika dia misalnya melihat bahwa Prabowo Subianto itu menjadi presiden, dia percaya Prabowo akan berbuat yang terbaik. Karena menurut pengakuan dia, sepanjang dia bersama-sama di pasukan bersama dengan Prabowo, Prabowo selalu ingin pasukannya menjadi terbaik, dan dia tidak sayang untuk mengeluarkan anggaran-anggaran pribadi untuk menjadikan pasukannya itu terbaik. Itu latar belakangnya ini yang membuat kita menjadi masuk akal juga kalau kemudian yang dipilih oleh Prabowo Subianto adalah Jamari Caniago. Dan yang menarik ini karena posisinya sebagai Menko Polkam, nantinya pangkatnya itu akan dinaikkan 1 tingkat, tapi ini HOR ya, Jenderal Kehormatan. Ya, namanya seperti itu. Dan kemarin kan seperti Syafri Samsudin juga baru saja mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat menjadi Jenderal Kehormatan. Dengan posisi itu kan mereka bisa mengendalikan polisi yang bintang 4 dan juga lembaga-lembaga lain. Karena itu saya kira mungkin nama ini memang mengerucut pada nama Jamari Caniago yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo, sebagaimana yang ramai diberitakan di media-media online. Dan dengan begitu kalau Jamari Caniago yang akan muncul di situ, berarti pos yang tadinya kosong yang sekarang dirangkap oleh Syafri Samsudin sebagai ad interim itu akan diserahkan kepada Jamari Caniago. Sebelumnya nama Syafri Samsudin juga disebut-sebut bahwa dia akan menjadi Menko Polkam definitif. Tetapi saya kira sejak awal kan memang Syafri Samsudin disiapkan untuk memegang pos yang juga tidak kalah sangat strategisnya, yakni sebagai Menteri Pertahanan. Dan kemarin ketika Syafri Samsudin itu merangkap sebagai Menteri Pertahanan dan kemudian juga menjadi Menko Polhukam interim, kan banyak mendapat kritik dari kalangan civil society karena ini bidang tugasnya beda sekali. Kalau Menhan dia urusan berkaitan dengan pertahanan, dan kemudian itu membawahi 3 angkatan, dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Sementara kalau Menko Polhukam ini kan bersinggungan dengan lembaga sipil, salah satunya adalah dengan kepolisian. Jadi memang ini 2 hal yang berbeda sekali. Dan nama Syafri itu muncul waktu itu kan banyak orang terkejut ketika sehabis jumpa pers, ketika bicara mengenai pengendalian situasi unjuk rasa. Pada waktu itu Syafri yang langsung memimpin, dan waktu itu dia didampingi oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian juga Kepala BIN, Kapolri, dan juga Kepala Staf 3 Angkatan. Pada waktu itu tidak muncul Budi Gunawan, dan dari situ orang kemudian berspekulasi, kelihatannya Budi Gunawan sudah mulai disingkirkan, tidak diberi peran, dan betul saja karena kemudian ternyata Budi Gunawan termasuk yang di reshuffle. Nah, bagaimana dengan Erick Thohir? Ini saya nggak lihat ada beritanya, tapi saya mendapat informasi dari seorang perwira tinggi yang menyebutkan bahwa besok mungkin Erick Thohir itu akan jadi Menpora. Kalau betul yang di kabar ini, ya kalau tadi Pak Jamari Caniago naik pangkat 1 tingkat menjadi Jenderal Kehormatan, Erick Thohir secara kelas dia turun pangkat. Kalau jadi Menteri BUMN kemudian turun ke Menteri Pemuda, karena beda banget nih portofolionya. Kalau
di Menteri BUMN kan menghasilkan duit, kalau di Kementerian Pemuda ini ngabisin duit, ini olahraga kan perlu butuh dana besar. Tapi ada nyambungnya juga karena Erik kan sekarang ini jadi ketua umum PSSI dan dia banyak aktif di olahraga. Jadi passion dia di situ gitu. Nah, tapi saya juga membaca sebuah artikel bahwa dulu Erick Thohir itu pernah ditawari juga untuk menjadi posisinya untuk menjadi Menpora, tapi dia tolak karena menurut dia dia nggak cocok kalau untuk dia untuk menangani Menteri Pemuda dan Olahraga itu kan. Dia memang punya passion di olahraga tapi tidak di birokrasinya seperti itu. Nah, apakah kemudian Erick Thohir kalau betul itu dia menerima posisi itu? Nah, ini yang masih menarik kita tunggu pagi ini ya. Yang jelas sebagai Menteri BUMN sekarang ini memang otomatis Erick Thohir itu nggak punya peran karena sekarang kan semua pengelolaan BUMN itu diambil alih oleh Danantara gitu ya. Jadi ya praktis Erick Thohir itu sekarang walaupun dia jabatannya resminya masih menjadi Menteri BUMN, tapi itu jabatan itu kosong karena ya tadi pengelolaan semua dari BUMN sekarang di tangan Roslani gitu, bukan lagi Erick Thohir. Jadi apakah karena itu kemudian Erick Thohir menerima posisi menjadi sebagai Menpora? Nah, ini tentu saja sangat menarik karena kalau kita lihat kenapa kemudian katakanlah betul Erick Thohir itu menjadi Menpora, berarti kan Pak Prabowo tidak sepenuhnya ini melepaskan dirinya dari Joko Widodo karena Erick Thohir termasuk orang yang dikenal sangat dekat dengan Joko Widodo, apalagi sebelumnya juga muncul kabar bahwa setelah dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi, Budi Ari itu katanya sedang disiapkan jabatan lain oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita tidak tahu berita yang muncul di Detik ini maksudnya untuk jabatan lain itu apa. Tapi kalau kemudian Budi Ari juga masih tetap dapat jabatan dan kemudian Erick Thohir tetap juga di dalam kabinet meskipun portofolionya sekarang jadi turun pangkat hanya memegang Menpora dan Menteri Pemuda dan Olahraga, ya berarti memang Pak Prabowo belum sepenuhnya untuk memutus mata rantai dengan Pak Joko Widodo. Jadi mari kita tunggu saja pagi ini. Kelihatannya sih kalau yang sudah hampir pasti Pak Jamari Caniago ya yang menjadi Menko Polkam. Tapi kalau Erick Thohir ini saya baru mendapat kabar dari seorang sumber saja. Nah, kita akan tunggu hari ini. Berarti kalau kemudian Pak Jamari Caniago hari ini dilantik menjadi Menko Polkam dan Erick Thohir kemudian menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, ini semua pos kementerian penuh lagi ya karena kemarin dari 5 orang menteri kan yang baru diisi, yang 5 orang menteri yang di reshuffle baru 3 orang menteri yang diisi. Bahkan kementerian malah bertambah satu nomenklaturnya, ya ini Kementerian Haji. Nah, kita tunggu saja berikutnya apakah akan ada reshuffle dan siapa yang keluar dan siapa yang masuk. Ini tentu sangat menarik dan kalau pemerintahan Prabowo itu banyak sekali orang itu menunggu siapa nih menteri-menteri di kabinetnya Prabowo yang terafiliasi dengan Jokowi atau disebut oleh netizen sebagai termul itu yang akan disingkirkan. Karena dari situ sebenarnya kita bisa hitung bagaimana sebenarnya mengkalkulasi secara politik bagaimana hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Sebenarnya salah satunya yang terlihat mencolok sekali itu sampai saat ini adalah Kapolri itu belum juga direshuffle dan Kapolri ini adalah simbol dari geng Solo yang posisinya masih sangat kuat di pemerintahan selain juga tentu saja Panglima TNI. Tapi satu hal ternyata saya membaca Menteri Menko Hukum dan Imigrasi Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa Presiden itu sudah menerbitkan perpresnya, sudah membentuk untuk tim reformasi Polri. Ini yang jadi tuntutan juga dari publik dan saya kira ini menjadi langkah penting kalau kemudian mereka-mereka yang ditunjuk menjadi tim reformasi Polri itu mereka punya kredibilitas yang cukup tinggi dan mereka bisa melakukan reformasi terhadap lembaga Polri sebagaimana harapan dari masyarakat. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.